Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist. Malam ini, kami akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dalam kegelapan, ke dalam kisah yang akan mencekam jiwa dan pikiran kalian. Siapkan diri kalian, karena apa yang akan kalian dengarkan bukan hanya cerita biasa. Inilah kisah menyeramkan pemandu lagu, syarat bekerja di tempat hiburan malam. Mirna adalah seorang janda muda dengan paras yang memikat dan tubuh yang membuat orang berdecak kagum. Kehidupan di rumah terasa semakin berat, dan ketika seorang teman menawarinya pekerjaan sebagai pemandu lagu di sebuah tempat hiburan di pinggiran kota, Mirna awalnya bimbang. Meski ragu, godaan penghasilan besar dan janji kehidupan yang lebih baik akhirnya menaklukkan keraguannya. Tempat hiburan itu terletak di dekat kawasan wisata alam, jauh dari hiruk-pikuk kota. Malam itu, dengan hati yang berdebar, Mirna melangkah ke dalam bangunan remang-remang, diterangi hanya oleh lampu-lampu neon yang berkedip-kedip. Suasana di dalamnya penuh dengan aroma minuman dan parfum yang menyengat. Suara tawa bercampur dengan musik karaoke yang terdengar samar. Ketika Mirna masuk, ia langsung diperkenalkan kepada Mami, sosok wanita yang mengendalikan semua di tempat itu. Mami ini, dengan pandangan tajam dan senyum penuh arti, menilai Mirna dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dalam sekejap, Mami tahu bahwa Mirna adalah aset berharga. "Mirna, kamu punya potensi besar di sini," kata Mami dengan suara lembut tapi tegas. "Tapi ada satu hal yang perlu kamu lakukan biar makin menarik dan sukses. Kamu harus pakai susuk penglaris." Mirna terdiam. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Susuk? Bukankah itu berarti melibatkan hal-hal gaib? Namun, Mami tak memberinya waktu untuk berpikir terlalu lama. Dengan tatapan yang meyakinkan dan senyum penuh janji, Mami menambahkan, semua biaya aku yang tanggung. Kamu tinggal ikuti saja prosesnya." Dalam hatinya, Mirna merasa ada yang tak beres. Tapi bagaimana mungkin ia menolak? Sudah jauh-jauh datang, diterima, dan kini ditawarkan sesuatu yang menurut Mami akan mengubah hidupnya. Perasaan tak enak itu ia telan, menggantinya dengan tekad untuk bertahan. Toh, ini demi keluarga dan masa depan yang lebih baik, pikirnya. Akhirnya, dengan setengah hati dan perasaan cemas yang tak bisa dihilangkan, Mirna mengangguk pelan. "Baik, Mi," jawabnya dengan suara nyaris berbisik. Ia tahu, hidupnya akan berubah setelah ini, meski ia belum sepenuhnya memahami seberapa besar perubahan itu. Malam itu, Mirna dibawa ke sebuah lokasi terpencil di bawah bukit, tempat seorang dukun tua yang terkenal di daerah itu menunggu. Suasana malam yang gelap pekat, hanya diterangi oleh cahaya redup lilin, menambah kesan mencekam. Angin berdesir pelan, membawa aroma mistis yang menusuk hidung. Dukun itu, dengan sorot mata yang tajam dan penuh misteri, memimpin ritual. Mirna diminta duduk di atas sebuah batu besar yang terletak di pancuran air. Batu itu dingin dan licin, membuat tubuh Mirna sedikit bergetar, entah karena udara malam atau rasa takut yang semakin merayap.
Dukun tersebut mulai merapalkan mantra-mantra kuno dengan suara berat dan serak. Setiap kata terasa menggema di antara pepohonan yang menjulang. Mirna diarahkan untuk mandi kembang. Air dari pancuran itu mengalir deras membasahi tubuhnya. Bunga-bunga berwarna-warni menghiasi air, sementara tangan dukun tua itu dengan cekatan memasukkan susu ke wajahnya. Mirna bisa merasakan sensasi aneh, seolah-olah jarum halus menembus kulitnya, memberikan rasa panas yang menjalar. Setelah susuk ditanam, dukun itu memerintah Mirna untuk bertapa di atas batu tersebut, tanpa bergerak, tanpa membuka mata. Pejamkan mata, baca mantra yang sudah kuberikan, dan jangan biarkan apapun mengganggu fokusmu, ujar dukun itu dengan nada tegas. Awalnya, Mirna merasa yakin bisa melakukannya. Namun, seiring berjalannya waktu, suara-suara aneh mulai terdengar. Tawa wanita yang melengking, bisikan samar yang berputar-putar di telinganya, dan sesekali ada suara langkah kaki yang seolah mengelilingi batu tempat ia duduk. Mirna merasakan desiran dingin di belakang lehernya, seolah-olah ada sosok yang mengawasi dari belakang. Tapi ia tetap mengikuti perintah dukun, memejamkan mata erat-erat sambil merapalkan mantra yang telah diajarkan. Bayangan-bayangan aneh mulai bermunculan di balik kelopak matanya yang tertutup. Sosok tinggi dengan wajah pucat dan mata cekung terlihat berdiri tak jauh darinya. Rasa takut mulai menguasai Mirna, keringat dingin mengucur di seluruh tubuhnya. Namun ia bertahan, terus membaca mantra meski suara tawa itu makin keras dan menggema di kepalanya. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti keabadian, suara-suara itu perlahan memudar. Ritual berakhir. Mirna membuka matanya, tubuhnya lemas, tetapi dia tahu dia telah melalui sesuatu yang mengerikan dan tak terlupakan. Apa yang baru saja dia alami akan terus membayanginya. Menjadi bagian dari hidupnya yang baru penuh misteri dan kegelapan. Selepas ritual itu, hidup Mirna berubah total. Begitu ia mulai bekerja sebagai pemandu lagu di tempat hiburan tersebut, suasana langsung berbeda. Mirna, yang sebelumnya hanya gadis biasa, kini jadi magnet bagi para pengunjung. Wajahnya yang memesona dan aura misterius yang terpancar dari dalam dirinya membuat siapa saja terpikat. Setiap malam, tempat hiburan itu penuh sesak. Para tamu berbondong-bondong datang, tak hanya untuk bernyanyi, tapi juga untuk melihat Mirna. Antrian panjang terbentuk di luar ruangan karaoke, semua menunggu giliran untuk dilayani olehnya. Ketika Mirna memasuki ruangan, suasana seketika berubah. Seakan ada energi lain yang mengisi udara, membuat semua mata tertuju padanya. Tips besar mulai mengalir ke kantongnya. Tamu-tamu, baik yang baru datang maupun pelanggan lama, tak segan mengeluarkan uang lebih demi mendapatkan perhatian dari Mirna. Mereka memuji layanan Mirna yang katanya berbeda, meskipun tak ada yang benar-benar bisa menjelaskan apa yang membuatnya begitu istimewa. Rumah bisa terbeli, kendaraan sudah dimiliki, dan rekening yang mulai menggendut telah dimilikinya. Namun, di balik semua kilauan dan kegemerlapan itu, ada sesuatu yang mengintai di bawah permukaan. Setiap malam, Mirna kembali dari tempat hiburan itu dengan rasa puas, tapi juga cemas. Ada perasaan aneh yang tak bisa dia hilangkan,
seperti ada bayangan gelap yang terus membuntuti di balik semua kesuksesannya. Dia tahu, di balik wajah cantik yang memikat itu, ada rahasia kelam dari ritual yang pernah dia jalani, dan entah kapan, rahasia itu bisa saja menuntut sesuatu darinya. Hingga akhirnya, malam Jumat itu tiba, malam yang membawa kengerian yang Myrna sama sekali tak pernah bayangkan. Malam itu, Myrna sibuk seperti biasa, melayani tamu-tamu yang terus berdatangan hingga larut. Tapi di tengah kesibukannya, ada satu hal penting yang terlupa, sesajen. Sesajen yang diperintahkan oleh sang dukun, yang harus selalu disiapkan setiap malam Jumat sebagai syarat agar susuknya tetap bekerja dengan baik. Malam itu, Myrna begitu lelah, pikirannya dipenuhi oleh rutinitas kerja, hingga lupa sepenuhnya akan ritual kecil tapi penting itu. Setelah melayani pengunjung terakhir, Myrna menghela napas panjang. Suasana tempat hiburan mulai sepi. Ia merasa lega karena akhirnya bisa pulang dan beristirahat. Dengan langkah berat, ia menuju kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum beranjak pulang. Suara langkah kakinya menggema pelan di sepanjang lorong menuju kamar mandi, ditemani bunyi kipas angin tua yang berdecit pelan. Seakan ikut menambah kesan mencekam di tempat itu. Saat Myrna membuka pintu kamar mandi, dingin yang aneh menyergapnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya rasa lelah yang mulai menghantui tubuhnya. Ia berjalan ke wastafel, menyalakan keran, dan mulai membasuh wajahnya. Di cermin, bayangan dirinya terlihat pucat dan letih, tapi ada sesuatu di dalam pantulan itu yang membuat Myrna tak nyaman, seolah ada sesuatu di belakangnya, sesuatu yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Saat Myrna membuka pakaiannya, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh. Sentuhan lembut tapi berbulu menyapu bahunya, membuatnya tersentak kaget. Spontan, Myrna mengibaskan tangannya ke arah bahunya, berpikir mungkin itu hanya tirai kamar mandi yang menyentuhnya. Namun, saat tangannya benar-benar menyentuh kulitnya, rasa dingin yang menusuk dan tekstur berbulu yang kasar langsung membuatnya gemetar. Seolah-olah ada sesuatu yang besar dan berbulu menempel di sana. Dia berbalik cepat, napasnya memburu, berharap menemukan jawaban, tapi tidak ada apa-apa. Hanya kekosongan kamar mandi yang terasa semakin mencekam. Suara air yang menetes dari keran seakan berdetak pelan seperti detak jantung yang makin tak teratur. Myrna mencoba menguasai dirinya, meski ketakutan mulai merayap ke dalam pikirannya. Ini cuma halusinasi, bisiknya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi saat matanya kembali ke cermin, jantungnya hampir berhenti. Di pantulan cermin, berdiri sosok yang tak seharusnya ada. Makhluk itu tinggi menjulang, dengan bulu putih lebat yang tampak mengerikan di bawah cahaya redup. Di atas kepalanya, sepasang tanduk besar mencuat, membuat bayangannya semakin menyeramkan. Matanya, besar dan melotot, seperti hendak keluar dari rongganya, menatap Myrna dengan intensitas yang membuatnya hampir tak bisa bernapas. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi runcing yang tajam, sementara liur kental menetes perlahan, menciptakan suara menetes yang mengerikan. Myrna terperangah,
tubuhnya membeku dalam kengerian yang luar biasa. Suara jeritan lepas dari bibirnya, memecah kesunyian malam. Dia berbalik dengan panik, berharap sosok itu lenyap, dan memang begitu. Tidak ada apa-apa di sana, hanya udara kosong yang kini terasa semakin dingin dan menusuk. Dengan napas tersengal, Mirna berlari keluar dari kamar mandi, rasa takut mencengkram hatinya. Ia bergegas menuju kamar ganti, berharap bisa cepat mengganti pakaian dan meninggalkan tempat menyeramkan itu. Pintu kamar ganti didorongnya dengan cepat, dan pandangannya langsung tertuju pada sosok yang duduk di depan cermin besar, menyisir rambutnya perlahan. Rambut putih mencolok itu berkilau di bawah lampu temaram. Mirna merasa sedikit lega, mengira itu salah satu rekan kerjanya. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa. Langkah Mirna melambat saat ia mendekati sosok tersebut. Tanpa menoleh, sosok itu tetap menyisir rambutnya dengan gerakan lambat, seolah tak peduli pada kehadiran Mirna. Kamu belum pulang?" tanya Mirna dengan suara yang bergetar, mencoba mengalihkan perasaan takut yang masih menguasainya. Tiba-tiba, sosok itu menghentikan gerakan menyisir rambutnya. Perlahan, ia menoleh ke arah Mirna. Suara gesekan rambut pada sisir mendadak lenyap, digantikan oleh keheningan mencekam. Saat wajahnya berbalik sepenuhnya, Mirna tersentak mundur dengan napas tertahan. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Wajah itu tidak lagi manusiawi. Keriput-keriput tebal menjalar di kulit pucatnya seperti jaringan tua yang mengerikan, bercampur dengan luka membusuk yang mengeluarkan aroma anyir yang menusuk. Bau busuk itu menyergap hidung Mirna, membuatnya hampir terbatuk. Bibir sosok itu mengerut, kering dan pecah-pecah, membentuk senyuman yang bengkok. Senyuman itu begitu menyeramkan, seperti tertawa dalam penderitaan. Deretan gigi kuning runcing tampak dari celah bibirnya, menambah aura kengerian. Mata sosok itu, besar dan cekung, menatap Mirna dengan tajam. Bukan tatapan hidup, melainkan kehampaan yang memakan jiwa, seolah-olah mata itu adalah pintu menuju kegelapan tak berujung. Sosok itu mulai bangkit. Tapi kakinya tidak menyentuh lantai. Mirna merinding melihat bagaimana makhluk itu melayang perlahan, mendekatinya dengan gerakan lamban tapi pasti. Langkah yang tidak alami, seperti melawan hukum dunia. Tubuh Mirna gemetar, tetapi ia tak mampu bergerak, seolah gravitasi telah mengikatnya di tempat. Wajah itu tetap menatap, menyeringai, mendekatkan ketakutan yang mencekik hati Mirna. Setiap detik yang berlalu terasa seperti selamanya. Sosok itu terus melayang mendekat, membawa aura dingin yang semakin menusuk tulang. Mirna ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan, tercekik oleh ketakutan yang tak terlukiskan. Mirna berdiri membatu, sekujur tubuhnya terasa berat seolah-olah ada rantai tak terlihat yang mengikatnya ke lantai. Meski pikirannya berteriak, memerintahkan kakinya untuk berlari, tubuhnya seakan tak mematuhi. Udara di sekitarnya tiba-tiba berubah, dingin yang menusuk kulit hingga ke tulang. Suasana yang awalnya hanya menyeramkan kini berubah menjadi mencekam. Lalu, dengan perlahan, tangan sosok itu mulai terulur.
Kulitnya penuh keriput, dengan kuku panjang yang tajam seperti cakar. Gerakannya lambat tapi pasti, mendekati pundak Myrna. Begitu tangan itu menyentuh, rasa dingin yang menusuk seperti es langsung menjalar, membuat darah Myrna terasa berhenti mengalir. Sentuhan itu bukan hanya dingin, tapi juga membawa rasa berat dan kosong, seperti sesuatu yang ingin menariknya ke dalam kegelapan. Myrna ingin berteriak, namun suaranya tertahan. Pandangannya mulai memudar, dunia di sekitarnya berputar perlahan, hingga semua menjadi kabur. Tubuhnya kehilangan kekuatan, terkulai lemas seolah semua energi disedot habis. Gelap perlahan menyelimuti kesadarannya, menjerumuskannya ke dalam kegelapan yang lebih pekat dan dingin daripada malam itu sendiri. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya sunyi yang membekukan jiwa. Ketika Myrna siuman, ia mendapati dirinya terbaring di sebuah ruangan kecil yang suram, dikelilingi oleh dinding yang terlihat lembab dan berbau aneh. Di sampingnya, Mami duduk dengan senyuman yang tampak ramah, tetapi ada nuansa marah di matanya. Dengan suara lembut namun tegas, Mami bertanya, "Kamu lupa nggak nyiapin sesajennya?" Myrna hanya bisa mengangguk pelan, rasa bersalah menyelimuti hatinya. "Maaf, Mi. Saya kira ini malam Kamis," jawabnya, suaranya nyaris bergetar. Mami menghela napas, tetapi senyum itu tetap di wajahnya. "Ya sudah, sesajennya sudah Mami siapin kok. Sekarang sudah aman," ujarnya, seolah mengalihkan perhatian Myrna dari rasa takutnya. "Sebentar lagi, kamu pulang diantar sama supir Mami saja ya?" Lanjutnya, menepuk bahu Myrna dengan lembut. "Iya, Mi," balas Myrna, lega namun masih merasakan getaran ketakutan di dalam dirinya. Dia merasa beruntung, meskipun ada bayangan kengerian di malam itu. Sejak kejadian itu, Myrna tak pernah lagi lupa untuk menyiapkan sesajen bagi sosok-sosok menyeramkan yang mengintainya. Keberanian aneh muncul dalam dirinya, dan penampakan-penampakan yang dulu membuatnya ketakutan kini terasa biasa. Ia sudah tak lagi merasakan ketakutan yang sama, seolah ia telah beradaptasi dengan dunia kelam yang mengelilinginya. Setiap suara aneh dan sosok yang melintas kini hanya dianggapnya sebagai bagian dari rutinitas malam, tak lebih dari bayangan yang menyertainya dalam perjalanan hidupnya yang baru. Terima kasih telah mendengarkan kisah menyeramkan pemandu lagu. Syarat bekerja di tempat hiburan malam bersama Cherry Mist. Ingatlah, dalam setiap sebab pasti ada akibat. Tetap bersama kami di Cherry Mist, karena masih banyak kisah menyeramkan yang menunggu untuk diceritakan.